Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan 2 tentang laporan keuangan fiskal badan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wikna Zipa Putri dengan NIM C1C020112 dari R010 Akuntansi. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama koreksi fiskal dan yang kedua rekonsiliasi fiskal. Yang pertama koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi 2 koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang. Tujuan koreksi fiskal yang pertama itu pengecekan draft pajak, yang kedua alat untuk memenuhi draft laporan, dan yang ketiga untuk meminimalisir salah hitung. Adapun jenis koreksi fiskal itu ada 2, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Dan koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang, sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Yang kedua itu ada rekonsiliasi fiskal. Secara umum, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak atau WP karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu beda tetap atau permanent difference dan beda waktu atau timing difference. Untuk teknik rekonsiliasi fiskal, yang pertama itu ada jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua ada jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasil bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Dan yang keempat, itu yang terakhir, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Adapun tahap rekonsiliasi fiskal, yang pertama ada pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Selanjutnya ada tahap yang kedua, itu melakukan analisis elemen yang sesuai. Untuk tahap yang ketiga, yaitu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Dan tahap yang terakhir, yaitu tahap yang keempat, membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.